Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Salam hormatku, salam ta'zimku selalu buat para sahabat-sahabatku tercinta dimanapun Anda berada, baik yang ada di dalam ataupun yang ada di luar negeri. Semoga kita semua senantiasa selalu di dalam ma'rifatullah. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tak butuh Islam. Saya tak butuh makrifat. Karena saya sudah diislamkan oleh Tuhan yang menciptakan diri kita. Dan karena kita semua sudah diislamkan oleh Tuhan pencipta seluruh manusia. Apakah Islam di sisi Allah dan Islam di sisi manusia berbeda? Sangat jauh berbeda. Islam di sisi Allah dan Islam di sisi manusia ibarat langit dan bumi terpisah. Islam di sisi manusia seolah-olah manusianya yang menjadi Tuhan atas keislamannya. Yang Islamnya halusinasi, imajinasi, bayang-bayang. Islamnya hanya hayalan saja kita selama ini, ya termasuk saya. Apa maknanya saya dan umat seluruh manusia tak butuh Islam? Karena kita semua umat manusia sudah diislamkan Tuhan. Apa makna Islam itu? Selamat. Jadi Tuhan sang pencipta diri kita sudah mengislamkan, sudah menyelamatkan kita sejak dari tanah sampai menjadi tumbuhan. Dari tumbuhan menjadi hasil dari tumbuhan-tumbuhan, buah-buahan, sayuran, padi, sehingga menjadi sel sperma dan sel telur, sehingga menjadi gumpalan darah, gumpalan daging, menjadi janin dan menjadi bayi. Itulah tanda kita semua umat manusia yang ada di dunia ini sudah Islam, sudah makrifat. Makrifatnya siapa? Ya makrifatnya Tuhan yang menciptakan kita. Kita tidak perlu Islam lagi, kita tidak perlu makrifat lagi. Kenapa? Islam dan makrifat bukan urusan kita. Kalau Islam dan makrifat masih urusannya manusianya, ya tertipulah manusianya menjadi Tuhan terus yang sok bisa makrifat. Maka dari itu kalau ditanya, Pak Halim sudah sampai kepada Allah, sudah makrifat? Tidak, saya tidak makrifat kepada Allah. Hanya Allah yang makrifat kepada saya. Saya tidak bisa bertajali kepada Allah, tapi Allah yang bertajali pada saya. Saya tidak Islam, tapi Allah yang mengislamkan saya. Kenapa? Apa makna Islam itu? Islam itu selamat di dalam lika-liku. Apapun yang kita kerjakan, apapun aktivitas yang kita kerjakan, sehingga semuanya dituhani oleh Tuhan. Pasti Islamnya, pasti selamatnya, pasti tajalinya. Lah Pak Halim lagi ngapain? Lagi tidak ngapa-ngapain. Lah Pak Halim ini siapa? Bukan siapa-siapa.
Hanya Allah lah yang menjadikanku Pak Halim. Hanya Allah lah yang menjadikanku Islam. Hanya Allah lah yang mentajalikan hidupnya kepada hidupku. Seperti tajalinya Allah kepada Muhammad Rasulullah. Dikira kita tidak sama dengan Muhammad Rasulullah. Hakikat siapa Muhammad Rasulullah itu? Ya seluruh umat manusia inilah Muhammad Rasulullah. Yang mana Allah bertajalli langsung kepada seluruh ciptaannya. Allah menghidupi langsung kepada seluruh ciptaannya. Jadi Kanjeng Nabi Muhammad itu contoh yang harus kita pahami. Apakah mungkin Allah hanya bertajalli kepada Nabi Muhammad? Ataukah Allah bertajalli kepada seluruh apapun yang diciptakannya? Coba pahami secara hati. Jadi maknanya Islam itu siapa? Ya Allah sendiri yang menyelamatkan manusia di dalam penciptaannya dan menyelamatkan seluruh manusia di dalam kembalinya. Inna lillahi wa inna ilaihi roji'un. Allah sendiri yang menyelamatkan, bukan saya yang merasa sok Islam. Bukan saya yang sok merasa makrifat. Bukan saya yang sok merasa tajali, tidak bisa ngapa-ngapain kita. Hanya sebagai baju yang dipakai oleh pemilik baju. Jo menang-menang wae, trimo ing pandum. Diajak maksiat yo menang wae. Diajak taat yo menang wae. Diajak susah yo menang wae. Diajak senang-senang yo menang wae. Antang-antang wae. Itulah tugas seluruh manusia. Haulahu linuriyahu min ayatina. Hanyalah untuk menyaksikan ayat-ayatku menang wae. Akhirnya muncullah ayat di dalam Al-Quran. Muhammad, bukan kamu yang melempar, tapi aku yang melempar. Bukan kamu yang memanah, tapi aku yang memanah. Bukan kamu yang membunuh, tapi aku yang membunuh. Inilah tanda bukti bahwa di dunia ini hanyalah ada peran-peran Tuhannya saja. Kalau saya merasa makrifat, kalau saya merasa mengenal Allah, kalau saya merasa bisa bertajalli kepada Allah, kalau saya merasa Islam, apa bedanya saya dengan iblis yang selalu menyesatkan manusia? Apa bedanya aku beragama ala iblisia, ngikut agamanya iblis supaya tambah dan tambah jauh dari hakikat beragama dan bertuhan kepada yang menciptakan manusia dan iblis. Inilah memang judul-judul di paparan-paparan uripe Allah ini serba tabu. Tabu tidak pantas untuk dibuat jadi judul. Tapi memang kalau tidak begitu, ya tidak tergugah hati manusia. Terserah manusia menilai, hanya cari popularitas, ya terserah. Hanya cari supaya viral, ya terserah. Karena Allah sesuai prasangka hati masing-masing manusia. Prasangka apapun manusia terhadap saya, silahkan monggo-monggo wae, sah-sah wae. Kenapa? Karena prasangka apapun kita kepada orang lain, ya itulah hakikat kita menunjukkan jati diri kita sendiri. Ya kita sendiri yang begitu. Kita mengkafir-kafirkan orang lain, sesungguhnya diri kita sendiri yang kafir. Kita membodoh-bodohkan orang lain, sesungguhnya ya diri kita yang bodoh. Kita berkata, kamu belum sampai kepada orang lain, kamu belum mengerti ketuhanan, kamu belum memahami ketuhanan. Sejatinya ya yang bicara itulah yang tidak ngerti. Kenapa? Karena semua sesuai dengan prasangka apa yang diucapkan sendiri-sendiri masing-masing diri manusia. Jadi saya makmum saja, Anda menuduh saya apa saja, Anda
memahami saya sebagai apa saja, ya silahkan, bebas wae, ora ono sing salah. Kenapa? Karena tak ada sebiji darah pun yang bisa bergerak, yang bisa bicara kejaba mung Allah. Karena hanya Allah yang menggelar seluruh ciptaannya, tak ada yang sama. Antara satu manusia dengan manusia yang lain tidak ada yang sama. Kenapa? Kalau sama ya tidak suka Allah. Maka dari itu dibuat berbeda. Dengan perbedaan itu, maka itulah menunjukkan kemuliaan Sang Pencipta, kesempurnaan Sang Pencipta. Apa buktinya? Kalau Allah menciptakan sama, diberi siang terus, ya terbakar dan hancur dunia ini. Bila Allah hanya suka malam terus, ya beku dunia ini. Maka dari itu diciptakan yang berbeda agar sempurna. Agar sempurna uripe Allah, ada siang, ada malam. Ada bodoh, ada pintar, ada sedih, ada bahagia. Ada atas, ada bawah, ada kanan, ada kiri, ada taat, ada maksiat, ada buruk, ada baik. Semua itu kesempurnaan Allah bagi Allah. Tapi bila itu bagi manusia, ya fahsya wal mungkar semua, bukan kesempurnaan. Bila manusianya masih menjabat wujud jadi Tuhan di dalam hatinya, kanan kirinya neraka, baik buruknya neraka, taat maksiatnya neraka, Islam kafirnya neraka. Kenapa? Karena masih wujud manusianya ya terbakar terus, taat maksiatnya ya terbakar, baik dan buruknya ya terbakar, kanan dan kirinya ya terbakar, atas bawahnya ya terbakar. Ketika masih wujud manusia yang jadi Tuhan di dalam hatinya, ya selamanya dibakar terus. Alhamdulillahirabbil alamin. Maka itulah cukup Allah yang bisa bersahadat kepada dirinya dan kepada kalian semua. Cukup Allah. Kita tak bisa menyaksikan apa-apa. Apa bukti ayatnya? Mari kita buka bersama. Mohon maaf, saya minum dulu ya. Mari kita buka bersama di dalam surat Al-Isra. Al-Isra ayat yang ke-96. Bukti bahwa aku tak butuh Islam, bukti bahwa aku tak butuh makrifat. Biar orang mengatakan saya belum makrifat, tidak cocok dengan apa yang dibicarakan, ya terserah. Memang begitu. Bagaimana mungkin Abdul Halim bisa makrifat selagi Abdul Halimnya masih ada? Bagaimana mungkin Abdul Halimnya bisa tajalli selagi Anda bisa menyaksikan Abdul Halimnya? Kecuali sudah Anda tidak bisa menyaksikan diri Anda dan diri Abdul Halimnya, ya itulah tajalli. Siapa? Ya Allah sendiri. Jadi tak mungkin manusia bisa tajalli, jangankan saya. Nabi Muhammad saja tidak bisa tajalli kepada Tuhannya. Apa buktinya? Kalau Nabi Muhammad bisa tajalli kepada Tuhannya, tentunya yang melempar bukan Allah, tapi Muhammadnya. Apa buktinya Nabi Muhammad tak bisa bertajalli kepada Tuhannya? Nabi Muhammad hanya digerakkan. Yang melempar bukan Muhammadnya, tapi aku, kata Allah. Itulah makna buktinya. Yang ma'rifatullah ya hanya Allah. Namanya saja ma'rifatullah, bukan ma'rifatun nas. Jadi manusianya ora bisa opo-opo, ora pinter opo-opo, ora bisa kenal pangerane kejaba kecuali Allah sendiri yang mengenal dirinya, dan Allah sendiri yang mengenal diri kita seluruh manusia sebagai ciptaannya. Apa buktinya?
manusia, terutama saya, tidak butuh Islam dan tidak butuh makrifat, karena Allah lah yang mengislamkan kita, karena Allah lah yang bermakrifat, yang bertajali, yang tunung kepada setiap ciptaannya. Tunung kepada kopi, tunung kepada saya, tunung kepada rokok, tunung kepada rumah, tunung kepada gunung, tunung kepada langit, tunung kepada segala sesuatu. Itulah Allah, bukan manusianya. Surat Al-Isra ayat 96. Bismillahirrahmanirrahim. Qul kafa billahi syahidan baini wa bainakum. Innahu kana bi'ibadihi khabiran basira. Katakanlah Muhammad. Ini bahasa penafsiran para penafsir Al-Quran. Di sini ada dalam kurung katakanlah Muhammad. Maknanya seluruh manusia bila masih mendewa-dewakan kewujudan manusianya di hatinya, pasti tertuju kepada Muhammad yang sudah wafat di Madinah sana. Akan tetapi sesungguhnya yang dikatakan Muhammad dalam kurung itu siapa? Katakanlah wahai manusia. Manusia siapa? Manusia yang sudah dikehendaki Allah, manusia yang sudah menjadi rasulnya Allah. Itulah yang diperintah. Katakanlah wahai manusia, cukuplah Allah menjadi saksi antara aku dan kamu serta kalian semua. Sungguh Dia maha mengetahui, maha melihat akan hamba-hambanya. Cocok sudah dengan apa yang diterangkan tadi. Jadi cukup hanya Allah yang menjadi saksi antara aku dan kamu semua. Jadi hanya Allah saja yang bisa syahadat. Jadi hanya Allah saja yang bisa bertajali. Hanya Allah saja yang bisa makrifat. Hanya Allah saja yang tahu. Hanya Allah saja yang pintar. Hanya Allah saja yang cerdas manusianya. Haulahu linuriyahu min ayatina. Hanya menyaksikan kemanapun kau hadapkan wajahmu, disitulah aku, kata Allah. Sadaqallahul adzim. Inilah tanda bukti bahwa aku tak butuh Islam dan aku tak butuh makrifat, aku tak butuh tajalli, aku tak butuh dunung, aku tak butuh wusul dan sebagainya. Aku tak butuh apa-apa. Kenapa? Karena Allah butuh aku, karena aku dibutuhkan Allah. Apa maknanya? Apa buktinya kalau aku dibutuhkan Allah? Kalau aku tidak dibutuhkan Allah, buat apa Allah menciptakan aku? Buat apa Allah membuatku? Buat apa Allah mewujudkanku? Buat apa Allah menghidupkanku kalau aku tidak diislamkan, kalau aku tidak ditajallii oleh Allah sendiri? Enak bukan? Nyantai bukan? Enjoy bukan? Tidak disiksa-siksa lagi, tidak perang-perangan lagi, tidak hening-heningan lagi. Bagi saudaraku, sahabatku yang sudah berbaiat, berbahagialah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga saya dan kita semua selalu diberi petunjuk Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.